Saya kira saya tidak berniat apapun kecuali hanya sharing, dan dari waktu yang saya terima saya mencoba untuk mencari-cari yang bisa saya temukan tentang spiritual leadership, dan khususnya nanti di dalam kajian Islam saya mencoba melihat dari perspektif Barat dulu. Kalau kita coba searching di internet tentang buku-buku tentang spiritual leadership, saya kira poin-poin intinya itu adalah ini. Tema ini sangat menarik Bapak Ibu, karena ini tema yang masih terbuka dan berkaitan langsung dengan diri kita dan agama kita, sehingga sangat menarik. Saya kira ini termasuk mata diklat yang menggairahkan ini. Nah, kalau kita kaji ini enak banget gitu ya. Ya, ada beberapa foto yang saya pasang tadi. Kira-kira kalau di Indonesia ya, itulah orang-orang yang pernah disebut sebagai pemimpin spiritual yang memiliki kompetensi spiritual yang sangat kuat. Tapi nanti saya akan bicara tentang itu lagi nanti di belakang. Kalau Josh Leader itu mengartikan dalam persoalan ini, dia mengatakan, give me a man of God, one man, one mighty prophet of the Lord, and I will give you peace on earth, both with a prayer and not small. Jadi dapat satu saja manusia, apa berikan kepada saya itu manusia Tuhan, ya, spiritual leaders. Berikan saya satu saja manusia yang memiliki jiwa ketuhanan, satu saja. Nabi yang sangat besar, satu nabi yang sangat besar dari Tuhan, dan saya akan kasih kamu kedamaian di muka bumi. Di bawah kita semuanya itu untuk beribadah dan tidak dalam peperangan. Satu orang yang tercerahkan itu sudah cukup untuk bisa menawarkan kedamaian di muka bumi. Dan saya kira statement yang diberikan oleh Josh Leader ini bukan kata-kata tanpa makna, gitu ya. Bukan kata-kata tanpa makna, karena ternyata setelah ada Nabi Muhammad, semuanya menjadi rahmatan lil alamin itu bisa terwujud, ya. Rahmatan lil alamin itu bisa terwujud. Walaupun kita tidak tahu kalau Josh Leader ini nanti kemana arahnya, tapi setidaknya dia menyadari bahwa pemimpin yang memiliki potensi spiritual yang sangat kuat itu sangat penting. Itu sangat penting. Kampus ini akan terlihat orang atau tidak terlihat orang, itu persoalannya adalah kepemimpinan. Nanti ini akan satu lembaga itu terlihat berbeda dengan lembaga yang lain, itu juga masalahnya kepemimpinan. Nah, kenapa influence itu yang diartikan leadership? Karena menurut Maxwell, kalau kita mau mengukur kepemimpinan seseorang, itu ya influence-nya itu yang diukur. Bagaimana pengaruh yang dia bisa ciptakan selama dia memimpin. Tidak ada lebih, tidak lebih, tidak kurang. Jadi itu ukurannya. Kalau mau mengukur orang itu sukses atau tidak, lihat itu. Nanti kita bisa melihat kalau Rasulullah itu diukur oleh pakar leadership internasional, baik Islam maupun non-Muslim, itu kan dilihat impact-nya, dilihat influence-nya. Bagaimana pengaruh yang diberikan oleh Rasulullah kepada masyarakat sekitar, sehingga dalam waktu 22 atau 22-23 tahun bisa merubah masyarakat yang semula barbarian menjadi masyarakat yang sangat beradab. Dalam waktu secepat itu orang bisa membuat perubahan dahsyat, itu saya kira dalam sejarah manusia belum ada. Dan orang harus mengakui bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang paling sukses di dalam ini. Kita nanti bisa diskusi lebih dalam tentang persoalan itu.
adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pengikutnya, untuk membuat orang bisa mengikuti dirinya. Dia yang akan membimbing orang. Nah itu, ini dasar-dasar kepemimpinan. Maka influence is a law of leadership that is universal. Maka pengaruh itu adalah hukum bagi kepemimpinan itu sendiri. Maka kalau kita bertanya hukum kepemimpinan itu apa? Ya pengaruh itu, dan itu sifatnya universal. Kita bisa melihat di mana saja, kita bisa mengukur di mana saja. Ya. Maka the leader's influence determines the leader's action. Maka pengaruh dari seorang pemimpin itulah yang akan menentukan perilaku dari pemimpin itu. Kalau dia adalah pemimpin besar, biasanya action yang dimunculkan juga gede-gede. Kalau dia pemikir kecil, ya dia hanya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil, gitu ya. Nah ini kalau kita melihat pengaruh dari pemimpin dalam prosesnya, dia akan memiliki beberapa hal. Yang pertama, dia memiliki self confidence, dia memiliki knowledge, dia memiliki decisiveness, dia memiliki ambition, dia memiliki creativity. Ini yang biasanya mencirikan seseorang itu memiliki power sebagai pemimpin. Kalau dia tidak memiliki percaya diri, pengetahuannya, nggak kreatif, ya pasti dia bukan pemimpin yang baik. Fokus kita tadi tentu di Islam. Saya sekedar mengajak Bapak Ibu melihat sisi lain dari kalau yang ditulis oleh orang Barat. Tentu saja orang Barat ketika membuat ini, nilai-nilai spiritual yang diambil itu dari Injil, dari Bible. Tapi saya kira dalam konteks nilai yang universal, dia memiliki titik temu dengan kita, gitu ya. Maka yang juga bisa dilihat itu apa sebenarnya yang bisa membuat sumber pengaruh itu menjadi tidak legitimate lagi, ya. Mark Twain atau kita baca tulisan-tulisan orang Barat yang menulis tentang pesantren di Indonesia, Martin Brandunesen misalnya, itu kita bisa melihat bahwa fenomena posisi pemimpin spiritual kiai di Indonesia itu juga bergeser. Kalau dulu dia tidak sekedar kiai, tapi dia cultural broker namanya. Dia yang mewadahi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dia justru menjadi agen of social change. Dia yang menentukan arah pergerakan masyarakat. Orang dulu itu ada apa saja ke kiai. Jadi tidak hanya persoalan agama. Sampai tadi kenapa tiba-tiba banyak tikusnya, itu tetap ke kiai, gitu. Semuanya. Apalagi pilih jodoh itu sudah pasti ke kiai. Ini semuanya apa saja kiai. Itu apa saja ke kiai dulu. Sekarang ini juga diperankan oleh beberapa kiai yang memang memiliki diambil dari nilai Barat. Ini sama dengan ajaran kita. Saya kira sama dengan ajaran kita. Ini poin-poin pentingnya. Saya mau masuk. Nah ini, saya kira ini yang paling penting ini saya bicarakan. Core values of spiritual leaders itu menurut penulis-penulis Barat yang disebut sebagai nilai inti dari pemimpin spiritual itu 3 ini, ya. Kesucian, holiness, integritas, dan service. Dia melayani. Bahasa kita service itu adalah hikmah. Bahasa kita hikmah. Kalau integritas apa kita ya? Kalau bahasa Arabnya integritas itu apa ya? Kalau dalam kajian Islam? Apa? Sidik ya. Sidik ya. Sidik ya amanah ya. Sidik orang mana?
Ya. Oke, integriti. Yang 3 poin ini yang menjadikan pemimpin spiritual itu menjadi besar. Kalau dia memiliki kesucian yang besar, ya dia pasti akan menjadi pemimpin besar. Kalau dia memiliki integritas yang besar, dia juga akan menjadi pemimpin yang besar. Ya. Oke, nanti kita dalami biar nggak terlalu panjang saya bicara. Ini saya coba tampilkan pemimpin besar yang memiliki komitmen spiritual yang bagus. Bahasa jin, tapi jin yang terbaik. Jadi jin yang terbaik, kayaknya ini saya tahu sebagian Bapak Ibu udah tahu, tapi tidak apa-apa lah. Karena kalau mau menceritakan kepemimpinan Islam, dari sini titiknya. Jadi karena iblis ini adalah bentuk dari bangsa jin yang paling top, yang nyatanya juga gagal gitu loh. Setelah komunitas jinnya gagal dan bentrok, sampai hari ini jin itu bentrok, dan karena itu dia banyak senjatanya, banyak akiknya, banyak batunya gitu. Ya. Kenapa dia banyak adanya diterbangi burung yang tercepat di dunia ini? Dia butuh 500.000 tahun baru sampai ke pundak sebelah. Itu baru pundaknya gitu loh ya. Duh, nggak kebayang, pantes lah kalau Rasulullah sampai gemetar, sampai kedingin dingin badannya itu. Rasulullah kurang berani apa orangnya ya, Rasulullah kurang berani apa, tapi ya itu pimpinan malaikat. Nah, Jibril itu jenderalnya malaikat, dia pemimpinnya malaikat. Nah, pimpinan jin itu sebenarnya ya ini Azazil, tapi sebelum dia belum namanya Azazil, dia belum juga namanya iblis. Saking ahlinya, di dalam kitab Sirajul Thalibin, Mbak Yai Sanjapes menceritakan ini, Sirajul Thalibin bab iblis, kalau ibu nanti ingin cek. Saking ahlinya, dia itu kemudian oleh Allah ditaruh di langit, tidak lagi di dunia, di langit satu. Dia diberi gelar Al-Abid, yang paling ahli ibadah hamba Allah itu, yaitu iblis ini. Terus ditaruh di langit kedua, saking ahlinya dapat gelar Az-Zahid. Nah, kalau kita mau lihat nilai-nilai kepemimpinan, ini juga bisa dipakai. Berarti kepemimpinan itu kalau dibagi 7, kalau melihat Allah mengangkat ini, yang pertama harus abid, orang itu abid. Baru setelah itu harus zahid, pemimpin itu harus zuhud. Kalau pemimpinnya tamak, ya nggak kebagian apa-apa yang dipimpin, gitu loh ya. Jadi dia harus zahid. Level 2. Berarti di level 3, di langit ketiga, dia digelari Al-Wali, Waliullah. Jadi iblis itu sudah pernah jadi waliullah. Kita masih kepingin, ya, kita masih kepingin. Iblis sudah. Di langit keempat, dia dapat gelar Al-Arif Billah, yang paling ngerti Allah. Ya. Di langit ke-5, dia dapat gelar At-Taqi, At-Taqi, yang paling bertakwa. Taqiyun, yang paling bertakwa. Di langit ke-6, dia dapat gelar Al-Khazin, yang paling jaga hukum Allah. Di langit ke-7, dia sudah tidak diberi nama, dia diserupakan malaikat oleh Allah. Karena itu orang menjadi bingung, iblis itu sebenarnya setan apa jin apa malaikat, bingung. Karena memang oleh Allah sudah dirubah dia. Dia tidak lagi jin, dia dirubah menjadi malaikat, diberi 2 sayap, dan dia diberi nama malaikatnya itu Azazil. Il itu kalau menurut para mufassir artinya hamba Allah. Jadi Israel, Mikail, Israfil, il itu maknanya apa? Maka dia Azazil. Setelah itu dia diangkat menjadi Harisul Jannah, penjaga surga. Makanya nama lain dari iblis itu adalah Al-Haris. Haris, karena dia sudah pernah jaga surga. Gitu ya. Sebelum surga itu kita tempati, dia udah pernah, Pak. Jadi kalau dia nyesatkan orang yang mau ke surga itu pinter banget dia itu, udah tahu gitu ya. Udah tahu dia Harisul Jannah.
Setelah itu dia diizinkan tinggal bersama para malaikat selama 90.000 tahun di dalam kitab Siratul Talib ini. Setelah itu diizinkan tinggal, bahkan menjadi pimpinan, diangkat menjadi pimpinan para malaikat, bukan pimpinan, penasehat. Diangkat jadi penasehat para malaikat selama 20.000 tahun. Setelah itu dia disamakan dengan malaikat yang istimewa, VIP-nya malaikat karuniyun 40.000 tahun. Setelah itu dia diizinkan tawaf di Baitul Ma'mur selama 14.000 tahun. Jadi tidak usah kaget, Pak. Kalau ada orang bolak-balik haji masih korupsi terus, itu madhabnya iblis orang itu. Sudah bolak-balik tawaf 14.000 tahun, nyatanya juga jadi iblis juga, gitu ya. Ini kok banget gitu ya, iblis. Nah, pada saat terjadi pembantaian antar jin, itu Allah kemudian menurunkan malaikat dan Azazil ini untuk mengalahkan jin hitam, dan sukses. Yang paling besar jasanya ya Azazil diringkus jin hitam itu, dibuang di samudra, dibuang di hutan. Maka sering orang-orang di tengah samudra melihat istana, melihat jin. Nah, di dalam hutan ketemu ya itu bangsa jin yang memang diobrak-abrik oleh Azazil. Begitu pada saat enak-enak mimpin bumi langit, Allah itu panggil malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaika. Malaikat diajak ngomong oleh Allah ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun, aku sesungguhnya mau menjadikan khalifah, penguasa. Khalifah itu apa sebenarnya? Nah, arti aslinya khalifah, pengganti. Kalau saya nggak datang, saya punya pengganti, apa namanya? Badan. Kalau bahasanya orang kampus, asisten. Berarti khalifah itu asisten. Jadi asistennya Allah ibu ini, asistennya Allah bapak ini, wakil. Nah, khalifah. Inilah yang membuat nanti kalau dalam teori khalifah yang dikembangkan oleh Al-Halad, nanti bisa ruwet ini. Tidak apa-apa, sedikit aja. Jadi ini yang membuat Al-Halad mengatakan bagaimanapun yang namanya wakil itu pasti ada samanya dengan yang diwakili. Kalau wakil itu tidak ada samanya dengan yang diwakili, namanya bukan wakil. Ya, kalau saya ini punya asisten, kemudian asisten saya itu sama sekali beda dengan ilmu saya, namanya bukan asisten. Gitu ya. Saya ini guru, bapak misalnya pelatih sepak bola. Asisten saya pasti ya pemain sepak bola juga, yang ngerti lah ilmu sepak bola. Itu yang membuat Allah mewariskan sifat-sifatnya kepada manusia itu. Nah, itulah yang kemudian disebut nanti oleh Al-Halad sebagai lahu, sifat-sifat baik yang ada di dalam manusia. Bapak punya sifat-sifat ketuhanan yang itu bisa dioptimalkan. Sabar. Allah juga as-sabur, syukur. Bapak juga bisa syukur. Allah as-syakur. Semua Pak. Al-afu, al-ghafur, ar-rahim, ar-rahman, bisa itu. Dan karena itulah meskipun namanya Bapak itu Abdul Ghafur, dipanggil Ghafur, Bapak tidak dikafirkan. Karena meskipun beda, sifat itu ada di Bapak di itu. Meskipun kualitasnya beda dan dalam batas yang amat sangat tidak sebanding, ya tapi ada. Dan itulah yang membuat ulama tidak melarang. Tidak ada orang yang mengharamkan. Kalau ada mengharamkan itu aneh. Tapi kalau ada orang yang bernama Abdullah, berani pun manggil dia Allah, oh dia langsung kau keluar di media massa. Oh, ayo keluar langsung. Media suara ini tidak menjadikan dia. Mulai saat itulah iblis punya keburukan. Sebelumnya Azazil itu tidak pernah salah Allah. Gitu ya. Tidak pernah salah. Yang paling kita takutkan dalam hidup itu adalah fenomena seperti iblis.
Dari tingkat bawah orang itu bagus, ketika jadi karyawan baik, ketika jadi anak buah baik, ketika jadi kasubdit baik, kepala bagian baik, masih baik-baik. Begitu dia jadi pimpinan semuanya, keluar sifat jeleknya. Masya Allah, ini banyak orang begini. Tidak banyak orang begini. Ketika dia itu miskin masih baik, begitu dia kaya keluar jeleknya. Ketika dia tidak jabat apa-apa baik, begitu dia jabat keluar jeleknya. Ini penyakit iblis ini. Ini penyakit iblis ini. Bahaya ini. Bahaya. Nah, boleh kita begini. Komitmen harus sangat detektif kepada sifat-sifat buruk yang bisa tumbuh di dalam batinnya. Itu harus bisa melacak. Maka ketika Allah menjadikan tubuh Adam diambil dari tanah di muka bumi ini, Adam itu artinya bisa min adimil ardi, katanya para mufassir itu, kata Adam itu min adimil ardi, dari permukaan bumi. Adam itu diciptakan di Firdaus, tapi bahannya tetap dari bumi juga, gitu ya. Bukan dari tanah Firdaus. Adam itu min adimil ardi. Tapi Adam juga bisa berarti pemula. Bisa berarti pemula. Yang mengambil siapa? Malaikat-malaikat lain tidak ada yang sanggup. Malaikat Hamalatul Arsy itu disuruh ngambil. Salah satu malaikat yang jaga Arsy itu disuruh ngambil oleh Allah bumi. Tapi tanah itu mengatakan, kamu mau ngambil aku untuk dibakar di neraka nanti? Tidak mau. Kecuali dipastikan masuk surga. Malaikat itu balik mengatakan ke Allah, tidak sanggup. Ini kalau kita kaji tafsiran kitab ayat ini di kitab Ad-Durrul Mansur, Al-Hafidh Imam Suyuti menjelaskan itu. Balik malaikat, turun malaikat lagi, tidak bisa lagi. Terakhir itu malaikat maut. Begitu malaikat maut, Israel yang ngambil, buminya mau ngomong begitu, kata Israel, sudah, kita ini semuanya di dalam takdir Allah, kamu tidak usah macam-macam. Katanya, ini saya cuma disuruh, ya sudah diambil. Nggak bisa apa-apa bumi itu, terus diambil, jadilah diambil katanya yang hitam, merah sama yang putih, tanah 3 jenis tanah. Yang hitam itu nanti menurunkan orang kulit hitam, yang merah yang kulitnya agak kemerah-merahan, yang putih kulitnya putih. Tanah merah itu mungkin diambil dari Sunda, dan tanahnya merah-merah, masih nggak ada tanah merah gitu. Nggak tahu kayak kita ini udah kecampur yang berapa, ini udah jadi begini, ini udah ya, jadi itu. Mengatakan Rasulullah itu diciptakan di bumi, tapi bahannya itu dari tanah Firdaus. Maka ketika jadi makhluk, Rasulullah itu tanah surga itu 2 cirinya, wangi dan bercahaya. Wangi dan bercahaya. Makanya ketika jadi tubuh Rasulullah itu kata Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu rumah tangga Rasul, dia wangi tanpa pewangian. Dan tubuh Rasulullah itu bercahaya. Nah itu yang di dalam darah itu terbuat. Adam begitu diciptakan 10 hari, wakilan 40 hari, itu di Firdaus didiamkan oleh Allah. Iblis keluar masuk. Iblis sudah muncul sifat irinya sudah. Apa istimewanya ini? Setelah dimasuki seluruh lubang-lubang Adam, apa kesimpulannya Iblis? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka ketika nanti iblis itu disuruh sujud, ketika Allah sudah memasukkan sesuatu yang lain, roh dimasukkan. Saya sikat, nanti kalau Bapak ini diskusi baru saya buka. Roh itu min jinsil malaikat. Roh itu dari sejenis malaikat. Malaikat itu VIP-nya malaikat itu karubiyun, tapi VVIP-nya malaikat itu ruhaniyun. Malaikat bangsa roh. Bangsa roh itu adalah jenis malaikat tertinggi kastanya, termulia. Dan itulah yang jadi bapak, jadi saya, jadi ibu. Ya terserah ibu mau ngaku, tidak penting saya. Saya cuma menyampaikan hadis. Kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, Ruhul Ma'ani, Al-Alusi, itu kita ketemu hadis-hadis itu. Bahwa ini, roh itu dimensinya lebih tinggi daripada iblis. Maka roh bisa melihat iblis, iblis tidak bisa melihat roh. Karena itu ketika Allah memasukkan roh ke dalam tubuh Adam, iblis tidak tahu Adam itu siapa. Makanya ketika disuruh sujud, nyuruh sujud ini pun ini bentuk, ini cara Allah untuk memperlihatkan siapa iblis yang sebenarnya.
Karena iblis sebenarnya sudah bukan makhluk yang taat lagi, Pak. Dia sudah mewarisi sifat sombong, dia sudah memiliki sifat dengki. Dua sifat yang sangat parah. Kalau bahasanya Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, ini akar sifat buruk itu 3. Pertama hasud, kedua sombong, ketiga riya. Dan itu ada semua di iblis itu. Maka ketika dia sudah memiliki akarnya, maka habis seluruh kebaikan yang dia dapat Allah. Cuma malaikat kan nggak tahu kalau iblis ini sudah jelek. Maka oleh Allah diuji. Maka kalau kita lihat dari sisi lain, perintah sujud itu sebenarnya membongkar siapa iblis yang sebenarnya. Begitu malaikat itu disuruh sujud, iblis langsung nolak. Begitu iblis nolak, seluruh malaikat tahu siapa iblis sekarang. Gitu loh ya, siapa iblis sekarang. Dan inilah, tapi kisah pengambilan posisi khalifah di bumi ini pertama kali sudah menimbulkan korban, iblis korbannya. Maka kepemimpinan itu seringkali menimbulkan korban juga, gitu loh ya. Seringkali menimbulkan, meskipun sudah spiritual leader, ya tetap masih tak ada yang tersakiti, tidak bisa. Bapak ingat kisahnya Rasulullah menjadi pemimpin Madinah, dijadikan pimpinan, tapi karena ada Rasulullah kan nggak jadi itu. Yang nanti menjadi orang munafik paling hebat di Madinah yang dia ini. Itu ketika Rasulullah yang jadi pemimpin Madinah, orang ini kan tertutup peluang menjadi pemimpin. Makanya Rasulullah tetap sayang ke dia, meskipun dia itu kurang ajarnya, Masya Allah Rasulullah. Dia yang membawa pasukan disersi. Semula dia yang merancang perang kota yang sudah janjian dengan orang kafir Quraisy supaya Rasulullah kalah. Karena dia tetap mengimpikan pemimpin Madinah, gitu loh ya. Maka ketika Rasulullah putuskan perang Uhud itu di luar Madinah, dia disersi Pak dengan 300 pasukan. Jadi Rasulullah itu perang Uhud itu belum perang saja harus digembosi oleh 300 pasukan. Kebayang Pak, ya, kebayang. Bapak aja pengajian digembosi 10 orang aja udah sakit hati kita itu ya. Sakit hati, kita punya anak buah, tiba-tiba ada 3 orang, 5 orang gak nurut, itu udah pusing kita. Tapi gak apa-apa, dalam seni memimpin itu ada yang seperti ini. Jadi jangan kaget dulu, orang harus memiliki kekuatan yang hebat. Maka Adam menjadi pemimpin dan karena itu dia menjadi khalifah fil ardh. Ya, khalifah fil ardh. Ini biasanya penting untuk ditambah-tambah informasi. Adam itu ada di surga berapa lama, Pak? Adam dari gua Hawa berapa lama? Begitu Adam diciptakan, Adam jalan-jalan capek, begitu capek, Adam itu tidur, diambil tulang rusuknya oleh Allah, jadilah Ibu Hawa. Ibu Hawa itu udah cantik, udah mati. Ibu Hawa itu cantik. Nabi Adam begitu melihat Ibu Hawa udah bingung Nabi Adam. Udah bingung, tapi tidak boleh nyentuh. Kalau menurut Imam Suyuti nanti disuruh baca sholawat. Jadi maharnya itu sholawat. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu cuma dari waktu zuhur sampai asar di surga itu. Asar sudah turun ke dunia. Cuma itu kan waktu akhirat. Setelah dikonversi ke waktu dunia, para ulama menghitungnya itu sekitar 140 tahun. 140 tahunan. Jadi begini. Nah sejak saat itulah kemudian pemimpin bumi itu ada. Nah inilah dasarnya. Nah, maka di sini ketika qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, para malaikat mengatakan apakah kamu ya Allah akan hanya menciptakan orang yang bisa mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, berbuat kerusakan mengalirkan darah sedangkan kami senantiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan kamu. Allah kemudian memutus perdebatan itu dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Pak, apa dikira malaikat itu selesai di sini meragukan kapabilitas manusia untuk menjadi pemimpin di bumi? Sulaiman itu Allah buka langit itu, langit dibuka, seluruh malaikat bisa melihat kelakuan manusia.
yang maksiat, yang lagi zina, yang lagi minum-minuman keras, yang lagi korupsi, semua dilihat oleh malaikat di langit. Begitu melihat, apa kata para malaikat? Cuma begini nah kelakuan manusia yang saya dulu disuruh nyembah itu. Saya disuruh sujud maksudnya. Yang saya disuruh sujud taat itu. Cuma begini tak, dia cuma maksiat-maksiat begini saja. Ini ditantang oleh Allah. Akhirnya Allah mengatakan kamu itu taat karena kamu di sisiku. Dan manusia itu berani maksiat karena dia jauh dari aku. Kalau dia sudah dekat kepadaku, dia lebih alim. Kata malaikat, di dalam hatinya malaikat mengatakan, kalau kami berada di posisi manusia, kami tidak akan mendustai. Kami akan taat, kami akan patuh. Allah kemudian memanggil, maju 3 yang terbaik dari kalian. Maju yang terbaik. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ya. 3, saya ambil yang 3. Kalau yang 2 kan Bapak udah tahu. Jadi saya ambil yang 3. Kan tafsir itu seru Pak. Banyak versi gitu. Saya ambil yang 3. Coba Bapak bilang 3, saya ngambil 2 gitu ya. Jadi biar nambah gitu ya. Biar nambah. Saya ambil 3 malaikat itu ditanya oleh Allah, nanti kamu akan saya hidupkan di dunia, punya badan, jasad, saya beri nafsu. Kamu boleh melakukan apa saja kecuali 4. Dilarang minum khamr, dilarang berzina, dilarang menyembah berhala, musyrik. Cuma itu, yang lain boleh. Yang satu mundur Pak, malaikat yang satu tidak kuat, ini bahaya, ini saya gak jadi. Gak jadi. Untuk ini selamat malaikat yang mundur ini. Yang 2 tetap maju, dan ini malaikat hebat. Harut. Ya ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 99 atau berapa itu? Pokoknya dekat-dekat itu lah. Ya, baru kemarin. Zahra. Kalau bahasa kita Zahra itu Venus. Maka ada mufassir yang menyebut bahwa nanti perempuan ini minta diajari terbang. Ketika dia terbang, kemudian ditutup langit, dipatahkan sayap-sayapnya dan dirubah menjadi Venus. Maka Venus itu menjadi Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan istilahnya. Dan ini sudah melegenda di semua agama. Agama Kristen, agama Yahudi sudah kenal kisah ini. Karena ini berkaitan dengan kisah masa lalu. Israelian. Tapi ada mufassir yang lebih rasional. Mufassir yang lain Imam Suyuti di dalam penjelasan dari hadis yang lain itu menjelaskan bahwa ini kasusnya tidak begitu. Kecantikan Zahra dibanding perempuan yang lain itu seperti bintang Venus, meskipun bukan bintang sebenarnya, seperti Venus dibanding bintang yang lain. Indahnya itu, kan Venus itu indah. Saya juga belum pernah lihat langsung sih. Pokoknya kata tafsirnya indah, ya udah indah. Yang urusan mau lihat ya udah nanti kita lihat bareng-bareng. Itu. Begitu malaikat ini ngelihat Zahra, nafsunya mulai muncul Pak. Begitu syahwatnya terbangkit, malaikat ini sama-sama bingung tapi pura-pura menyembunyikan. Jadi dia pura-pura, dia selama jadi malaikat kan tidak pernah ada stroke-nya. Tapi begitu jadi malaikat dia punya stroke, bingung nih 2 orang. Bingung. Ya 2 malaikat. Kan sudah jadi orang. Kau kalah. Jadi ya akhirnya kata Harut ke Marut, kamu ngerasa yang lain enggak di dalam dirimu? Kata Marut, aku juga ngerasain. Apa ini? Kamu seneng enggak ke Zahra? Saya juga seneng katanya. Kamu seneng, sama seneng, ya sudah kuat kita ini. Nah, akhirnya dua-duanya menuju ke Zahra, minta supaya dilayani oleh Zahra. Zahra bilang, kalau kamu mau tidur sama aku, tunggu sebentar. Zahra masuk, ngambil berhala. Ini saya ambil versi yang lain, banyak versi. Dia ambil berhala, ditancapkan, ditaruh di depannya, sembah ini, baru kamu boleh tidur sama aku. Harut mengatakan, ini diharamkan oleh Allah, aku tidak mau. Muat nih. Harut pulang. Ya, begitu pulang,
gelisah lagi dia. Gimana? Oh udahlah, nyembah berhala juga ada apa-apa, yang penting pokoknya dapat Zahro. Akhirnya dia datangi lagi. Nah Zahro tahu bapak ini sudah siap untuk nyembah berhala, dirubah. Udah gini aja deh, kamu pilih 3 aja. Kamu mau nyembah berhala ya boleh, atau kamu bunuh tetanggaku, atau kamu minum minuman keras. Udah, kamu pilih yang mana? Kata Harut Marut, ini 3-tiganya sih diharamkan semua oleh Allah. Cuma dibanding yang lain, kayaknya dosa yang paling kecil minum minuman keras. Maka dia minum minuman keras. Begitu sampai teler, loh Pak, Harut Marut itu tidak usah teler saja sudah teler melihat Zahro. Bagaimana kalau dia sudah teler melihat Zahro? Ya udah tak kuat, jatuhlah kemudian zina 2 malaikat ini, Harut Marut. Pada saat dia zina, ada tetangga Zahro yang melihat, maka dibunuhlah tetangga Zahro itu. Maka dia sudah melakukan semua dosa yang dilarang oleh Allah. Dibuka langit itu oleh Allah, buka langit dan seluruh malaikat disuruh melihat. Lihat itu, ketika malaikat saya beri nafsu, dia tidak lebih baik dari manusia. Dan seluruh malaikat di langit itu ketakutan. Sejak saat itulah malaikat itu beristighfar untuk manusia sampai sekarang. Sampai sekarang. Maka kalau Rasulullah menyebut dalam hadis 1 sholawat itu dipahalai dengan 10 kali istighfar oleh malaikat, itu benar. Malaikat itu ketakutan. Saya baca di kitab tafsir Durrul Mansur itu bagaimana Jibril itu tangis-tangisan dengan Rasulullah. Jibril itu juga nangis, ya. Karena takut dengan kisah Harut Marut itu, takut kalau Jibril yang diuji, dia juga tidak kuat. Takutan semua, Rasulullah juga takut. Apalagi setelah Rasulullah nanya ke Jibril, kamu ceritakan ke saya neraka itu kayak apa? Jibril cerita tentang neraka ini itu. Dan singkat saja yang satu bagian misalnya, kata Jibril, seandainya bajunya orang neraka itu digantung di langit dunia, penghuni dunia ini mati semua kepanasan. Rasulullah nangis. Apa? Seandainya malaikat yang jaga neraka itu disuruh baris, orang di dunia mati karena saking jeleknya wajah malaikat yang menjaga itu. Seandainya baunya yang ditunjukkan, mati karena baunya. Terus gimana? Tidak kebayang. Seandainya salasilnya itu apa, rantainya itu diletakkan di gunung yang paling kuat di dunia ini, akan tembus sampai ke inti bumi. Kata Rasulullah, udah cukup Jibril, cukup. Akhirnya nangis berdua Rasul sama malaikat Jibril. Kemudian ada suara yang mengatakan, Jibril, Muhammad, kamu dijaga oleh Allah, tidak akan pernah jatuh kepada kemaksiatan. Baru sama ya, nah kita siapa yang jamin? Kita siapa yang jamin? Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa pilihan Allah menjadi khalifah manusia itu sudah by experience, gitu ya, by reason, ya. Sudah by yang lain itu, tidak sekedar by design, gitu ya. Sudah semuanya ini, sudah. Jadi sudah, kalau manusia yang jadi pemimpin itu, ya memang sudah manusia itu. Jadi sudah, ini yang terbaik, sudah yang terbaik, dan Allah sudah berikan potensinya untuk bisa memimpin, gitu ya. Bahwa nanti setelah itu di ayat yang lain itu nanti akan ada di surat Al-An'am ayat 165 kalau kita melihat konsep leadership dalam Islam. Pak, ini konsep yang masih terbuka. Nanti kalau Bapak ketemu ayat yang lain, Bapak Ibu bisa tambahin lagi, ketemu hadis. Saya coba nyari hadis sampai mau berangkat ke sini nanti. Oh, saya ubek-ubek hadis Bukhari sampai capek belum ketemu yang pas gitu kan. Karena hal baru. Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqab. Wa huwa, dan dia Allah alladzi yang ja'ala menjadikan kalian semua khala'ifal ardi, pemimpin-pemimpin di bumi,
wa rafa'a, dan Allah mengangkat ba'dakum, sebagian di antara kalian, fawqa ba'd, di atas sebagian yang lain. Untuk apa? Kok sebagian dari kita itu dibuat jadi pinter, sebagian dari kita itu dibuat kenalannya orang top-top, jadinya gampang nyampe jabatan tingginya. Kadang-kadang sampai sudah pinter tapi tidak punya kawan yang pinter, ya repot ya, karena nggak punya kawan yang kelas atas, jadi yang nggak bisa naik-naik posisinya. Jadi ya repot memang. Memang kalau mau dibantah-bantah terus itu ya memang Allah yang menjadikan orang itu ba'dukum warafa'a ba'dukum fawqa ba'd, itu Allah menjadikan. Untuk apa itu? Liyabluwakum, sebagai ujian. Ya, tidak mesti yang jadi pimpinan itu lebih baik dari yang dipimpin. Oh, tidak mesti yang ceramah itu lebih alim dari yang diceramahi. Ya, itu udah jelas kok. Itu loh ya. Udah jelas kok. Liyabluwakum fima atakum, untuk uji terhadap apa-apa yang kita peroleh di dunia ini. Inna rabbaka sari'ul iqab, Allah itu sangat cepat balasannya. Wa innahu laghafurur rahim, tapi Allah itu sesungguhnya Allah itu juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu ya. Sayul amri yang itu. Dia terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, tapi dia kekasih Allah. Karena ada wali yang tidak terlibat apa-apa, tugasnya cuma nangisi dosa-dosanya orang-orang. Ada juga. Ada wali yang wali tifel, lalu kurang bodoh. Ya. Yang kedua itu berani. Pemimpin itu tidak bisa tidak berani. Bahkan biasanya itu menjadi syarat yang cukup diandalkan. Apalagi dalam struktur masyarakat yang paternalistik. Itu kalau pemimpinnya ya pemberani, itu ya tidak berubah-berubah. Jadi kita butuh pemimpin yang berani. Ini masyarakat Indonesia mulai kecewa saya kira ketika dulu menduga Jokowi itu pemberani. Sepakat Pak. Saya kira ya, ketika kita melihat kayaknya waktu di Solo begitu berani, ketika di Jakarta awal-awal itu ya juga berani banget. Tapi begitu sekarang ditunggu-tunggu, mana kok tidak berani-berani. Jadi sifat pemberani itu mutlak. Kalau saya mau bandingkan Rasulullah misalnya dalam persoalan pinter Rasulullah, Rasulullah mengatakan cuma 2 nabi yang diajari Allah langsung, Nabi Adam dan aku. Yang wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam kitab tafsir itu Nabi Adam itu sudah diajari Allah seluruh ilmu yang bakal dimiliki oleh anak cucunya dari Nabi Adam sampai kiamat. Dan itu Rasulullah dan Nabi Adam yang tahu. Nanti kita bisa cek ketika ayat Quran itu asbabun nuzulnya, asbabun nuzul yang itu yang memusuhi malaikat itu, surat Al-Baqarah itu. Ketika orang-orang Yahudi musuh itu kan Rasulullah dites oleh orang-orang Yahudi, Muhammad, saya mau masuk Islam, jawab dulu 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, saya masuk Islam. Saya ingin tahu kamu Nabi benar atau tidak. Pertama, makanan yang pertama kali diharamkan oleh orang Yahudi kepada Yahudi itu apa? Kan kurang ajar Pak, yang Yahudi dia yang ditanyai Rasulullah nggak pernah ngaji Taurat. Dan jarak antara Rasulullah dan Nabi Musa itu berapa ribu tahun itu sudah, berapa milenium itu udah jauh banget. Terus ditanya yang pertama kali diharamkan, Rasulullah mengatakan dulu ada orang Yahudi yang sakit keras dan dia bernadar kalau dia sembuh dia tinggalkan makanan yang dia senangi. Makanan itu adalah daging onta, dan minuman itu yang dihindari adalah susu onta. Benar kamu Muhammad, kan kamu Nabi katanya. Yang kedua, kapan anak itu jadi laki-laki, kapan jadi perempuan? Rasulullah ini tidak pernah lulus dari fakultas kedokteran, gitu ya. Pertanyaannya begini, dokter kadang belum ngerti kok. Kata Rasulullah, air mani laki-laki itu kental, putih. Air mani perempuan itu agak kekuningan, encer. Kalau dia campur, mana yang lebih kuat, itu yang akan jadi. Kalau kuat yang laki-laki, jadinya anak laki-laki. Kalau kuat sperma perempuan, dia akan jadi perempuan. Di dalam hadis yang lain itu Rasulullah lebih jelas. Kata Rasulullah, itu cirinya mana yang lebih dulu sampai di puncak. Kalau yang sampai di puncak dulu suaminya laki-laki anak.
Kalau sampai dulu istrinya, ya itu. Puncaknya di mana? Jayapura sana. Nah, berani. Jadi setelah yang ketiga ditanya lagi oleh Rasulullah, ditanya lagi, kamu memang Nabi? Yang terakhir, cirinya Nabi terakhir di Taurat apa? Ada dua, Pak. Kalau di ayat yang sebelumnya itu Rasulullah jawab itu yang sampai Allah mengeluarkan faba ubi ghadabin ala ghadab. Allah sampai marah dengan orang Yahudi itu dengan bi ghadabin ala ghadab. Itu karena ciri yang di Taurat itu dihapus. Ciri di Taurat itu Nabi Muhammad itu matanya bercelak, ada celak matanya tanpa celak mata, dan Rasulullah itu rambutnya ikal. Dihapus itu gara-gara orang Arab nanya ke orang Yahudi Madinah, cirinya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy. Dia bilang, "Enggak, ini di Taurat itu cirinya Nabi Muhammad itu matanya kebiru-biruan, rambutnya lurus." Itu yang dia baru bisa manangkolila itu. Maka kemudian Allah marah. Begitu ini Rasulullah jawabnya beda. Kata Rasulullah di Taurat, Nabi terakhir itu cirinya kalau tidur matanya terpejam, hatinya tetap jaga. Apa kata Yahudi? Memang kamu lebih alim dari mereka tentang agama kami. Kami percaya kamu memang nabinya Allah. Cuma kami belum masuk Islam, kami mau nanya dulu. Ya ini Yahudi. Kata Yahudi, saya mau nanya dulu. Yang ngajari kamu bisa pinter begini siapa? Kata Yahudi. Kata Rasulullah, guruku itu Jibril. Oh ini dia, tidak mau aku ikut agamamu. Karena Jibril, loh kenapa kok Jibril kok kamu tidak mau? Jibril itu musuhmu, musuhnya kami orang Yahudi. Jibril itu ada kolbika itu salah penunjuknya. Ini Jibril tidak mau. Loh kenapa? Jibril itu pembawa secara. Jibril itu tukang bawa adab. Memang tugasnya malaikat Jibril itu mengawal bencana. Mengawal bencana. Jadi kalau di dalam hadis itu sebenarnya pemimpin seluruh malaikat itu Israfil. Dan Israfil itu diliputi oleh cahaya yang berlapis-lapis itu 70.000. Itu malaikat yang tidak diizinkan itu terbakar. Itu di sebelah kanannya Jibril, sebelah kirinya Mikail, ya. Dan kalau di depannya ini ada Lauhul Mahfuz, kalau catatan dari Lauhul Mahfuz itu sampai kepada Israfil itu dicek. Kalau isinya ada, diserahkan ke Jibril. Jibril yang akan melakukan penuntasan. Maka eksekusi. Kalau ada banjir dahsyat, tsunami, itu Jibril. Kalau ada gempa bumi, gunung meletus, itu Jibril. Itu Jibril. Dan karena itu Yahudi mengatakan, aku nggak mau. Kamu yang ngajari Jibril. Kalau yang ngajari kamu Mikail, aku mau. Ini alasannya Yahudi aja. Dibantah oleh Rasulullah, wakila oleh Sayyidina Umar dalam kitab tafsir itu. Memang kalau kamu benci yang sebelah kanan, kamu tidak dibenci oleh yang sebelah kiri. Memang kalau kamu benci yang sebelah kiri, kamu tidak dibenci oleh sebelah kanan. Memang kalau kamu benci yang kiri kanan, memang Allah tidak benci ke kamu. Tidak bisa ngomong ya benci. Jadi ini bentuk bagaimana Rasulullah itu lebih tahu. Pemberani, wah Rasulullah pemberani. Yes. Sayyidina Umar pemberani, Sayyidina Ali pemberani, Utsman juga pemberani, Abu Bakar juga pemberani. Kalau selama ini kita tahu Abu Bakar itu kayaknya lemah deh orangnya. Enggak, keliru itu. Waktu perang Badar kalau nggak salah, itu anaknya Abu Bakar kan harus tarung satu-satu dulu, jago lawan jago dulu sebelum perang semuanya. Itu kan anaknya Abu Bakar yang belum masuk Islam namanya Muhammad itu maju, Pak. Jagonya kapten itu anaknya Abu Bakar. Dia maju, dia mengatakan, ayo siapa yang berani lawan aku? Abu Bakar begitu dengar suara anaknya, keluar Abu Bakar yang maju. Begitu dia tahu bapaknya yang jadi lawannya, mundur dia lari, dia nggak mau, udah nggak ikut perang akhirnya. Setelah masuk Islam, Muhammad ini ngomong ke bapaknya, ke Abu Bakar, Pak, bapak ini macam-macam saja. Kalau waktu itu saya perangi benar, mati bapak loh, kuatan saya sama bapak. Apa jawab Abu Bakar? Kamu kira aku main-main waktu itu? Aku beneran nak. Kalau kamu enggak mau tak bunuh, bener kamu. Anaknya langsung gemeter gitu. Jadi Abu Bakar itu
paling berat itu adalah setelah orang yang sempurna. Loh Pak, ganti Rasulullah itu bukan, itu beratnya masa Allah meskipun cuma 2 tahun. Nabi palsu banyak. Orang Islam sendiri yang sudah meragukan kepemimpinan Abu Bakar dengan tidak membayar zakat. Kemudian Abu Bakar kan tegas, hakul riddah, gitu loh ya. Pokoknya tidak bayar zakat. Ini bukan persoalan tidak bayar zakat. Ini persoalan bohong. Ini sebenarnya persoalan perlawanan terhadap pemimpin, cuma simbolnya zakat. Maka sebenarnya kalau orang nggak ngerti, masa cuma zakat aja diberi? Bukan, bacaan politiknya keliru, gitu loh ya. Ini permainan. Abu Bakar nggak mau keliru, dihabisi oleh Abu Bakar. Jadi dia tegas, berani. Itu sifat pemimpin muslim. Suci itu persoalan keinginan, Pak. Suci itu persoalan keinginan. Keinginan pada lawan jenis, keinginan pada harta benda, keinginan pada jabatan. Orang itu tidak pernah keliru langkah, tidak pernah salah-salah di dalam persoalan itu. Sebetulnya kemudian adil, dia memang harus bisa berusaha lima. Itu ya. Habis semuanya ya. Wah, gini-gini tinggal dibaca. Ini sekedar untuk